Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Faiza Sabita, Khairalisa, Farah Fadilah, Gibi Novitasari, Farah Koriba, Mulyawati, dan Isnana Ulina. Jadi, di sini kami ingin membahas materi mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau istilah lain KPK. Baiklah, yang pertama akan dibahas oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairalisa dengan NPM terakhir 053. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teori bilangan mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau biasa dikenal dengan KPK. Yang dimaksud di sini adalah yang paling kecil dari yang terkecil. Misalnya, berapa sajakah kelipatan dari 6 dan 8? Jadi, kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Jadi, himpunan semua dari kelipatan persekutuan 6 dan 8 adalah 24 dan 24, 48, dan seterusnya. Kemudian 6 dan 8 itu habis dibagi dari kelipatan persekutuannya. Jadi 6 habis dibagi 48 dan 8 habis dibagi sama 48. Ini juga berlaku ke persekutuan lainnya. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Maka bisa dikatakan 6 habis dibagi 24 dan 8 habis dibagi 24. Baik, definisi kelipatan persekutuan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Faiza Sabita. Kepada Faiza Sabita, saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Faiza Sabita dengan NPM 2006 1040 40016. Saya dari kelompok 2 dan saya berasal dari ruang 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai KPK, yakni tentang definisi KPK. Nah, seperti yang tertera pada buku ini bahwa definisi dari KPK yaitu bilangan bulat positif R adalah KPK dari P dan Q dengan syarat apabila P habis membagi R dan Q habis membagi R. Dan juga R ini harus habis membagi semua kelipatan persekutuan dari P dan Q. Nah, dapat kita lihat contohnya di halaman berikutnya, yaitu contohnya yaitu KPK dari 4 dan 6 yaitu 12, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya bahwa KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, di sini sangat jelas bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa syarat dari KPK yaitu jika P habis membagi R dan Q habis membagi R dan juga R ini harus habis membagi semua kelipatan persekutuan dari P dan Q. Nah, jadi di sini 4 ini yaitu sebagai P dan 6 ini sebagai Q dan 12 ini sebagai R. Nah, di sini sangat jelas menyatakan bahwa si 4 ini habis membagi 12. Berarti dia memenuhi syarat bahwa P habis membagi R, yaitu di sini 4 habis membagi 12 dan 6 habis membagi 12 seperti yang sebelumnya syaratnya itu bahwa Q habis membagi R. Nah, di sini juga 6 habis membagi 12 dan juga 12 habis membagi semua kelipatan persekutuan lainnya dari 4 dan 6, yaitu seperti 12 habis membagi 24, 12 habis membagi 36, 12 habis membagi 48, 12 habis membagi 36, 60, dan seterusnya dari
kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Jadi dia itu sudah memenuhi syarat KPK, yaitu R harus habis membagi semua kelipatan persekutuan dari P dan Q. Cukup sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang KPK, yaitu menentukan KPK dengan menggunakan metode irisan himpunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Fadilah dengan nomor NPM 20061040404111. Saya berasal dari kelompok 2 dan dari ruang 3. Jadi, pada hari ini saya akan membahas tentang cara menentukan KPK dengan menggunakan metode irisan himpunan. Metode irisan himpunan adalah dengan cara mendata himpunan kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Contoh, A. Tentukan KPK dari 3 dan 8. Nah, untuk mendapatkan KPK, kita harus menentukan himpunan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Pertama, kita akan menentukan himpunan kelipatan dari 3. Nah, untuk menentukan himpunan kelipatan ini, kita dapat menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang. 3 ditambah dengan 3, 6. 6 tambah dengan 3, 9. 9 tambah dengan 3, 12. 12 tambah dengan 3, 15. 15 tambah dengan 3, 18. 18 tambah dengan 3, 21. 21 tambah dengan 3, 24. Dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah kita menentukan himpunan dari 3, kita akan menentukan himpunan kelipatan dari 8. 8 tambah dengan 8, 16. 16 tambah dengan 8, 24. 24 tambah dengan 8, 32. 32 tambah dengan 8, 40. 40 tambah dengan 8, 48. Dan 48 tambah dengan 8, 56. Dan begitu pun seterusnya. Setelah kita menentukan himpunan kelipatan dari dua bilangan tersebut, kita akan menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 8. Nah, kita lihat dari kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita lihat dari kedua kelipatan ini, adakah bilangan yang sama? Contoh, ini ada 24. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 8 adalah 24. Jadi, KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Oke, selanjutnya, soal yang B. Tentukan KPK dari 15, 45, dan 60. Seperti soal yang pertama, kita harus menentukan himpunan kelipatan dari 15, 45, dan 60. Pertama, kita akan menentukan himpunan kelipatan dari 15. Nah, 15 tambah dengan 15, 30. 30 ditambah dengan 15, 45. 45 ditambah dengan 15, 60. 60 ditambah dengan 15, 75. 75 ditambah dengan 15, 90. 90 ditambah dengan 15, 105. 105 ditambah dengan 15, 120. 120 ditambah dengan 15, 135. 135 ditambah dengan 15, 150. 150 ditambah dengan 15, 165. Dan 165 tambah dengan 15, 180. Dan begitu pun seterusnya. Setelah kita mendapatkan himpunan kelipatan dari 15, kemudian kita akan mencari himpunan kelipatan dari 45. Nah, 45 tambah 45, 90. 90 tambah dengan 45, 135. 135 dengan 45, 180. 180 tambah dengan 45, 225. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita akan mencari kelipatan dari 60. Nah, 60 tambah dengan 60, 120. 120 ditambah dengan 60, 180. 180 ditambah dengan 60, 220. 240. 240 ditambah dengan 60, 300. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelipatan persekutuan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita lihat di sini, adakah bilangan yang sama dari ketiga kelipatan ini? Ada ya, 80, di sini juga ada 80, dan di kelipatan 60 juga ada 80. Maka kelipatan persekutuan dari 15, 45, dan 60 adalah 180. Jadi KPK dari 15, 45, dan 60 adalah 180. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Nafitasari, mahasiswa ruang 3 dari PGSD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang metode faktorisasi prima.
Apa sih yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Nah, faktorisasi prima adalah cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima, atau yaitu dengan menentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya. Apa sih metode dari faktorisasi prima? Nah, metodenya adalah dengan menggunakan pohon faktor. Untuk menentukan metode pohon faktorisasi prima, yaitu dengan menggalikan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor sama dengan pangkat terbesar dari dua bilangan atau lebih. Berikut adalah contoh soalnya. Sebelum mengerjakan contoh soalnya, kita harus tahu bilangan-bilangan primanya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tentukan KPK dari 8 dan 20. Nah, di sini kita menggunakan pohon faktor. Yang pertama, faktorisasi prima 8, yaitu 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, itu sama dengan 2, jadi 8 bisa ditulis perkalian bilangan prima sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, atau 2 pangkat 3. Yang kedua 20. 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 20 dapat ditulis 2 dikali 2 dikali 5, atau 2 pangkat 2 dikali 5. Di sini kita harus melihat perkalian yang lebih tinggi, yaitu KPK dari 8 dan 20, yaitu 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 8 dikali 5, hasilnya 40. Jadi KPK 8 dan 20 hasilnya 40. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Farah Kariba, mahasiswa Ruang 3 PGSD. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, di mana saya akan membahas tentang pembahasan soal dari KPK. Nah, untuk pembahasannya, mari kita simak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan dari contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan KPK dari 28 dan 36. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode pertama dengan menggunakan metode irisan himpunan dan metode kedua yaitu menggunakan metode faktorisasi prima. Nah, yang pertama yaitu metode irisan himpunan. Nah, pada metode ini bisa digunakan dengan mendata himpunan kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan kita tentukan KPK-nya. Nah, misalnya untuk menjawab dari KPK dari 28 dan 36, jadi kita tentukan dulu kelipatannya. Jadi himpunan kelipatan dari 28 yaitu 28. Nah, kelipatan dari 28 adalah 56, kemudian 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, dan seterusnya. Nah, jika sudah, kita bisa tentukan himpunan kelipatan dari 36, di mana kelipatannya yaitu 36, kemudian 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK dari 28 dan 36 ini, kita bisa mengambil kelipatan yang sama, yaitu kelipatannya yaitu 252. Jadi bisa ditulis KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Nah, sekarang kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode faktorisasi prima. Nah, jika menggunakan metode ini, kita harus menentukan dulu faktor-faktor prima dari bilangan yang akan kita cari KPK-nya. Misalnya, KPK dari 28 dan 36, itu bisa kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Nah, untuk pohon faktor dari 28 yaitu 28 dibagi 2 menghasilkan 14, 14 dibagi 2 menghasilkan 7. Nah, jadi 28 bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima yaitu
28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 kuadrat dikali 7. Nah, kemudian untuk faktorisasi prima dari 36 itu bisa juga menggunakan pohon faktor, yaitu 36 dibagi 2 hasilnya 18, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 9 ini tidak bisa dibagi dengan 2, jadi dibagi dengan bilangan prima lebih besar dari 2, yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, jadi 36 ini bisa ditulis sebagai perkalian bilangan prima, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian untuk menentukan KPK dari 28 dan 36 menggunakan metode faktorisasi prima ini, kita bisa ambil dulu semua faktor prima dengan pangkat terbesar, yaitu ada 2 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 2, kemudian dikalikan 7, yang mana hasilnya adalah 4 dikalikan 9 dan dikali 7. Jadi hasilnya 252. Jadi dapat ditulis KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Jadi dapat ditentukan bahwa KPK dari 28 dan 36 adalah 252, baik itu menggunakan metode irisan himpunan maupun metode faktorisasi prima. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyawati dengan NPM 2006 10 40 420. Saya mahasiswi ruang 3 PGSD. Saya akan melanjutkan pembahasan soal yang kedua, yaitu mengenai KPK. Mari kita menyaksikan. Contoh soalnya yaitu tentukan KPK dari 14, 38, dan 54. Metode yang harus digunakan untuk menentukan KPK tersebut yaitu metode faktorisasi prima. KPK dari 14, 38, 54 bisa kita cari dengan pohon faktor. 14, 38, 54 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor atau bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dengan angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi 14 bisa kita cari dengan pohon faktor. 14 dibagi 2 yaitu 7. Jadi 14 bisa kita tulis sebagai perkalian prima yaitu 2 dikali 7. Nah, untuk faktorisasi prima dari 38 bisa kita cari menggunakan pohon faktor juga, yaitu 38 dibagi 2 yaitu 19. Jadi 38 bisa kita tulis sebagai perkalian prima yaitu 2 dikali 19. Dan untuk faktorisasi prima dari 54 dibagi 2 yaitu 27. 27 dibagi dengan 3, 9. 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi 54 bisa kita tulis sebagai perkalian prima yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau bisa kita tulis dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi untuk menentukan KPK dari angka 14, 38, dan 54 bisa kita tulis dengan 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 19. Hasilnya 7182. Jadi KPK dari 14, 38, dan 54 adalah 7182. Presentasi dari saya selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanda Maulina dengan ujung NPM 129. Baiklah, saya akan membahas pembahasan soal nomor 3, yang mana soalnya Budi dan Anto bekerja sebagai pengawas kebersihan. Budi melakukan pemeriksaan setiap 84 hari sekali, sedangkan Anto setiap 56 hari sekali. Jika hari ini Budi dan Anto melakukan pemeriksaan kebersihan bersama-sama, kapankah mereka bertemu untuk pemeriksaan kebersihan berikutnya?
Kita bisa ketahui bahwa soal tersebut termasuk ke dalam soal KPK karena terdapat kata kunci bersama-sama. Kemudian, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode irisan himpunan dan metode faktorisasi prima. Metode irisan himpunan sendiri yaitu dengan mendata himpunan kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan kita tentukan KPK-nya. Misalnya, tentukan KPK dari 84 dan 56. Maka, himpunan kelipatan dari 84 yaitu 84, 168, 252, dan seterusnya. Dan himpunan kelipatan dari 56 yaitu 56, 112, 168, 224, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui KPK dari 84 dan 56 ini, kita bisa mengambil kelipatan yang sama, yaitu kelipatan 168. Jadi, bisa kita tulis KPK dari 84 dan 56 adalah 168. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode kedua, yaitu metode faktorisasi prima. Di metode kali ini, kita dapat menentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan yang akan kita cari KPK-nya. Misalnya seperti di contoh soal, KPK dari 84 dan 56, yaitu kita dapat mencarinya menggunakan pohon faktor. Kemudian, faktorisasi prima dari 84 dapat kita cari dengan pohon faktor, yaitu 84 dibagi 2 hasilnya 42, 42 dibagi dengan 2 maka hasilnya 21, 21 tidak bisa dibagi dengan 2 maka kita ganti bilangan prima lainnya yaitu 3, maka 21 dibagi dengan 3 hasilnya 7. Dapat kita tulis 84 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 atau 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk faktorisasi prima dari 56 dapat juga kita cari dengan pohon faktor, yaitu 56 dibagi 2 maka hasilnya 28, 28 dibagi dengan 2 maka hasilnya 14, 14 dibagi 2 maka hasilnya 7. Maka dapat kita tulis 56 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 atau 56 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Kemudian, untuk menentukan KPK dari 84 dan 56 ini dengan menggunakan metode faktorisasi prima, nah terlebih dahulu kita bisa ambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi, dapat kita tentukan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali dengan 7. Dan hasilnya 8 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Maka jawabannya 168. Kemudian, dapat kita tulis, jadi KPK dari 84 dan 56 adalah 168. Jadi, dari soal cerita tersebut, dapat kita tentukan bahwa KPK dari 84 dan 56 yaitu 168, baik itu menggunakan metode irisan himpunan atau metode faktorisasi prima. Demikian pembahasan soal KPK dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.